Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, seperti biasa ya, saya mau share lagi kegiatan saya hari ini. Ini saya mulai beres-beres di dapur. Nah, jadi ini tuh kegiatan saya di sore hari. Ini tuh sekitar jam 3 sore ya teman-teman. Nungguin azan ashar itu masih lama. Jadi ya udah di sini saya mau beres-beres di dapur dulu. Nah, ini tuh tadi dibawain pisang sama Pak suami dari kebun. Ini tuh pisangnya ada banyak, cuma udah dibagi-bagi sama tetangga. Terus juga ini jeruknya mau saya isi di tempat buah. Sebenarnya besar banget sih. Cuma ya udah ya, nanti mau saya kupas. Soalnya itu tuh udah dari kemarin. Oke, di sini saya mau lanjut aja buat cuci piring. Soalnya tadi pagi saya nggak nyuci piring ya teman-teman, belum sempat. Soalnya harus ngedit video. Nggak tahu kenapa kalau udah kepegang HP udah males banget mau ngapa-ngapain. Makanya tadi itu saya nggak sempat buat nyuci piring. Oh ya teman-teman, gimana nih aktivitasnya hari ini? Semoga aja masih semangat ya dalam menjalani rutinitas yang itu-itu aja setiap harinya. Dan semoga aja teman-teman gak bosan ya nontonin video-video dan kegiatan-kegiatan saya yang itu-itu aja. Yang gak jauh-jauh dari beres-beres rumah, masak, ngurus anak, nyuci, pokoknya kayak gitulah ya setiap harinya, gak ada bedanya. Semoga teman-teman berkenan buat kembali lagi buat nonton video-video sederhana dari saya. Pokoknya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah selalu support saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Buat yang sedang punya hajat juga semoga segera tercapai ya di tahun ini. Amin. Oke, jadi saya udah selesai cuci piring. Ini mau lanjut aja buat sapu-sapu di dapur. Alhamdulillah dapurnya nggak seberapa, jadi nggak terlalu luas gitu ya yang mau disapu. Oh ya, jangan salfok ya sama keranjang baju kotor saya yang penuh, karena hari ini tuh saya nggak nyuci. Soalnya cuacanya juga agak mendung. Udah selesai nyapu, habis itu di sini saya mau lanjut masak buat makan malam nanti. Jadi ini saya keluarin dulu untuk bahan-bahan yang mau saya masak. Kebetulan saya itu habis ikan ya teman-teman, sisa ikan yang ikan asap aja kayak gini. Jadi saya mau masak ikan asap aja, mau saya goreng. Ini ikannya sisaan yang entah kapan hari saya masak itu. Jadi kan waktu itu saya cuma masak sebagian. Nah ini sebagian masih ada lagi. Pagi tadi saya nggak masak karena masih ada lauk sisa yang kemarin. Terus tadi pagi itu diantarin lauk sama tetangga. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pas sorenya ini baru saya masak. Oh ya, ini tuh udah habis asar ya teman-teman. Jadi ini saya mau lanjut aja buat masak. Oke, ini ikan asapnya saya rendam dulu karena agak beku gitu. Padahal saya taruh di bagian bawah. Oke, ini saya mau lanjut aja buat iris-irisin sayur kol. Ini tuh nanti mau saya tumis aja. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Boleh komen ya di kolom komentar. Kalau saya mah nggak jauh-jauh ya dari menu yang itu aja setiap harinya. Semoga aja teman-teman nggak bosen ya. Oke, udah selesai irisin sayur kolnya. Ini saya mau lanjut ambil wortel di kulkas. Tadi saya lupa buat ngambil. Jadi ini ambil satu aja buat dicampurin sama sayur kol. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. Nah, seperti biasa ya, di sini untuk sayurannya mau saya rendam dulu pakai air garam. Nah, sambil nunggu sayurannya direndam, saya mau lebih dulu masak ikan goreng aja. Tidak lupa kalau goreng ikan kayak gini harus ditutup ya, karena bisa meletup-meletup gitu.
Oke, jadi tadi itu saya habis siapin bumbu kayak tomat sama bawang itu udah saya iris-iris. Untuk bumbu sayurannya juga udah siap, cuma nggak saya videoin. Nah, setelah itu di sini saya mau lanjut buat kupas jeruknya. Jadi ini tuh saya kupas biar anak-anak itu pada makan ya teman-teman. Karena kalau dibiarin aja kayak gini nggak bakal ada yang makan. Sebenarnya jeruk kayak gini tuh ada yang manis, ada juga yang agak asam ya teman-teman. Dan ini tuh kayaknya asam. Soalnya yang sebelumnya juga asam, tapi meskipun rasanya asam tetap aja habis. Oh ya, katanya kalau ngupas jeruk kayak gini nggak boleh pakai pisau ya, katanya bakal asam. Saya juga kurang tahu sih. Cuma di sini saya tetap pakai pisau aja karena nggak tahu juga ya mau pakai apa. Nah, udah selesai, ini saya mau buangin sampahnya. Oh iya, ini si Ade minta air, katanya mau minum. Udah kecapean main di luar kali ya, udah haus. Oke, ini jeruknya mau saya buka biar anak-anak itu kalau pengen tinggal ambil aja. Dan seperti yang saya bilang, ini tuh rasanya agak asam. Oke, lanjut lagi. Jadi ini saya mau angkat ikannya. Ini udah gorengan yang terakhir juga. Itu kompornya saya matiin dulu karena minyaknya itu banyak, mau saya salin dulu. Oke, ini kakak sini udah minta jeruknya ya. Seperti yang saya bilang, kalau nggak dibuka pasti nggak ada yang makan. Nah, ini sih ada minta kopi papahnya. Tadi itu papanya bikin kopi, cuma ini tuh nggak habis ya seperti biasa. Jadi ini sih ada minta kopinya. Nah, pas banget lagi masak, ternyata ini tuh gasnya habis. Jadi ini tuh saya pinjam gasnya ke kakak ipar saya dulu. Soalnya saya cuma punya tabung satu. Belum kebeli lagi, dan mau minta tolong ke Pak Suami buat tukarin gasnya, cuma Pak Suami lagi nggak ada di rumah. Jadi setelah nanti Pak Suami pulang baru minta tolong buat beliin gas yang baru buat gantiin yang saya pinjam ini. Nah, ini tuh ternyata karet gasnya itu bocor, jadi saya ganti lagi dengan karet yang sebelumnya. Alhamdulillah cuma sekali coba langsung bisa ya teman-teman. Oh ya, siapa di sini yang takut gitu kalau masang gas sendiri? Boleh komen ya. Kira-kira kenapa ya bisa takut gitu? Saya juga dulu awalnya gitu sih teman-teman, katanya bisa meledak inilah gitulah. Tapi makin lama, alhamdulillah saya udah terbiasa dan gak takut lagi. Karena kalau bukan kita yang masang, terus minta tolong ke siapa lagi kalau nggak ada suami di rumah. Nah, alhamdulillah ini ikan gorengnya udah mateng ya. Jadi saya mau langsung aja buat masak sayurnya. Ini wajannya nggak saya cuci lagi. Jadi saya masak di sini aja. Oh ya, ini saya pakai minyak buatan mama saya seperti biasa ya. Kalau tumis-tumis kayak gini saya lebih suka masak pakai minyak buatan mama saya. Karena rasanya itu lebih wangi dan enak gitu. Oh ya, untuk bumbunya saya cuma pakai 2 bawang aja ya teman-teman, saya nggak pakai cabai. Soalnya kakak Cindy itu suka sama sayuran kayak gini, jadi saya nggak pakein cabai biar nggak pedas. Waktu itu kan saya bikin tahu isi, nah sayurannya itu ada sisanya. Ternyata sisanya itu dimakan gitu sama kakak Cindy. Kakak Cindy suka, jadi ini saya nggak pakein cabai juga untuk tumis sayurnya. Nah, oke, lanjut sambil nunggu sayurannya itu matang. Di sini saya mau masak nasi dulu. Sebelumnya saya tadi lap-lap meja dulu ya teman-teman. Nah, ini saya lanjut aja buat masak nasi karena kebetulan nasinya juga tinggal sedikit. Oke, ini sayurannya juga udah matang ya. Jadi ini mau langsung aja saya angkat. Alhamdulillah. Jadi ini aja ya untuk menu hari ini. Menu buat makan malam. Alhamdulillah. Oke, ini mau saya simpan dulu ke tudung saji. Dan untuk nasinya mau saya tutup dulu karena tudung sajinya itu udah penuh. Oke, habis itu saya mau lanjut buat lap-lapin meja sama kompor juga seperti biasa. Setelah masak tidak lupa wajib banget ya ngelap kompor sama mejanya ini biar nggak berdebu, nggak berminyak juga. Walaupun rumah kita itu sederhana, dapur kita sederhana, tetap harus dijaga ya kebersihannya.
Nah, udah selesai beres-beres di dapur, ini saya mau beralih ke depan. Dan ini tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, Masya Allah berantakan banget. Siapa lagi nih kalau bukan ulah si Ade. Oh ya, di situ juga ada lipatan pakaian, itu pakaiannya yang saya lipat tadi pagi. Dan di sini ada bantal-bantal, ini tuh buat mainan anak-anak tadi ya teman-teman. Dan nggak tahu kenapa ini tuh videonya agak ngeblur gitu ya. Saya juga nggak tahu ini tuh kenapa, saya nyadarnya pas udah ngedit video ini. Mungkin kameranya itu tadi pas dipindahin ke sini kena tangan saya gitu ya. Jadi agak kotor kayak gini, agak ngeblur. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, jadi di sini tuh saya lanjut aja buat sapu-sapu. Tadi bantalnya udah saya masukin lagi ke kamar. Nah, ini tuh benar-benar berantakan banget ya. Biasanya kalau udah berantakan kayak gini, mereka itu udah pada pergi gitu. Jadi mainannya nggak langsung dirapihin, Masya Allah. Pokoknya rumah saya ini paling 10 menitan rapihnya, sisanya berantakan semua ya teman-teman. Nah, di sini untuk mainan tadi itu saya simpan di atas lemari. Itu tuh mainan kertas-kertas gitu punya anak-anak. Jadi kadang suka berhamburan di sini, makanya saya simpan aja di atas lemari. Sebelumnya memang di atas lemari, cuma tadi itu si Ade nangis minta mainan itu, jadi saya ambilin. Nah, pas diambilin ternyata dihamburin di sini, jadi ya udah saya balikin lagi ke atas lemari. Soalnya saya juga suka capek gitu ya, harus rapihin terus mainan mereka. Kadang juga dirapihin sendiri sih, cuma kadang juga enggak. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi itu Pak Suami udah sampai. Jadi tadi itu saya minta tolong ke Pak Suami buat minta sayur kangkung ini ya di rumah tantenya. Kebetulan di belakang rumah tantenya itu ada tanaman sayur kangkung kayak gini. Kangkungnya itu lumayan banyak ya teman-teman. Dan ini nggak dijual, jadi siapa aja yang minta pasti dikasih. Dan ini juga pertama kalinya Pak Suami minta ya teman-teman. Biasanya saya itu dikasih sama tetangga-tetangga saya. Nah, ini tuh kangkungnya banyak, jadi saya bingung nyimpannya itu gimana. Jadi ini saya rendam semua. Ternyata gak jadi saya rendam semua ya teman-teman. Jadi yang lain mau saya simpan aja di kulkas, mau saya masukin kantong kresek. Nah, karena tadi itu kangkungnya udah basah, jadi mau saya keringin dulu. Setelah kering baru saya masukin kantong kresek, terus saya masukin ke kulkas. Sebenarnya saya juga bingung ya nyimpan kangkungnya itu gimana. Soalnya kan yang saya lihat itu kebanyakan disimpan di food container gitu. Sedangkan food container saya itu cuma sedikit dan ukurannya juga kecil-kecil ya. Jadi saya juga bingung gimana nyimpannya. Sebenarnya ada yang besar sih, cuma yaitu saya bingung gimana cara nyimpannya yang benar. Soalnya saya belum punya pengalaman simpan kangkung yang benar itu kayak gimana, apalagi dengan jumlah yang banyak. Oke, ini udah malam hari ya teman-teman. Jadi kangkungnya udah saya simpan di kulkas, udah saya masukin kantong kresek. Terus ini udah habis maghrib, ini mau makan malam dulu bersama keluarga kecilku. Mari makan semuanya. Alhamdulillah walaupun menunya sederhana, tapi ini tuh nikmat banget ya kalau dimakan bersama orang-orang yang kita sayangi, Masya Allah. Di sini tuh saya mau nyuapin si Ade, cuma dia itu nggak mau, jadi saya makan sendiri dulu. Nanti setelah selesai makan baru saya mau suapin dia. Soalnya dia juga nggak mau disuapin sekarang, katanya panas. Jadi ya udah nanti aja ya saya suapin dia setelah saya kenyang. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.